Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puput Mustika Sari dari kelas 4C. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah perbandingan politik. Jadi di sini saya akan membandingkan negara-negara yang berideologi komunis. Nah, negara yang akan saya jadikan perbandingan yaitu antara negara Korea Utara dan Cina. Nah, di sini saya akan membandingkan mengenai sejarah negara tersebut, bagaimana sistem pemerintahannya, bagaimana sistem politiknya, serta bagaimana kondisi budaya di sana. Ideologi memerankan peran penting dalam pembentukan identitas dan tujuan suatu bangsa dan negara. Tanpa ideologi yang jelas, negara akan kehilangan arah dan tujuan yang dapat menyebabkan kekhawatiran dan kebingungan. Nah, ideologi itu berfungsi sebagai panduan dalam mewujudkan nilai-nilai yang dianggap penting bagi masyarakat dan negara, yang menjadi landasan bagi negara yang berdaulat untuk mencapai tujuan bersama. Namun demikian, setiap negara itu tuh memiliki perbedaan dalam ideologi, gagasan, pandangan tentang tujuan yang ingin dicapai. Nah, hal itu tuh mencerminkan keragaman dalam pendekatan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan negara tersebut. Oleh karena itu, perbedaan ideologi itu tuh merupakan hal yang wajar dan menggambarkan dinamika dalam proses pembangunan dan pembentukan identitas suatu negara. Nah, ideologi komunis itu tuh merupakan salah satu contoh dari beragam jenis ideologi politik yang telah berkembang di berbagai negara. Komunis bisa dianggap sebagai reaksi terhadap masyarakat kapitalis yang muncul sebelumnya, yang ditandai oleh kepemilikan swasta, eksploitasi tenaga kerja, dan ketidaksetaraan ekonomi yang besar. Nah, komunis itu tuh mengusulkan sistem yang berbeda di mana kekayaan dan kekuasaan itu tidak terkonsentrasi pada segelintir individu atau kelompok, melainkan didistribusikan secara adil kepada seluruh anggota masyarakat. Pada tahun 220 Masehi, Cina terpecah menjadi 3 kerajaan, tetapi berhasil dipersatukan kembali oleh dinasti Sui pada tahun 508 Masehi. Kemakmurannya mencapai puncak pada masa dinasti Tang, yaitu tahun 618 sampai 907 Masehi. Tetapi setelah itu Cina kembali terpecah menjadi berbagai kerajaan kecil. Nah, negara ini kemudian dipersatukan kembali oleh dinasti Yuan yang digantikan oleh dinasti Ming dan akhirnya diusir oleh dinasti Manchu. Nah, kekuasaan teritorial Cina mencapai puncaknya pada abad ke-18 pada tahun 1912. Nah, Cina menjadi republik di bawah kepemimpinan Dr. Sun Yat-sen sebagai presiden. Nah, perang saudara antara kelompok komunis dan kelompok nasionalis terjadi pada tahun 1940 sampai 1949. Nah, di mana kelompok komunis itu berhasil memenangkan perang tersebut. Akibatnya, pemerintahan nasionalis terpaksa mengungsi ke Taiwan, sementara seluruh daratan Cina dikuasai oleh komunis yang kemudian membentuk Republik Rakyat Cina. Pada akhir Perang Dunia Kedua tahun 1945, Korea mengalami pemisahan di garis 38 dengan Uni Soviet menduduki bagian utara dan Amerika Serikat menduduki bagian selatan. Nah, kedua negara itu gagal mencapai kesepakatan untuk menyatukan kembali Korea yang mengakibatkan pendirian dua pemerintahan terpisah pada tahun 1948. Nah, Republik Demokratik Rakyat Korea di utara dan Republik Korea di selatan. Perang Korea pecah pada tahun 1950 menggantikan pemisahan garis di paralel utara ke-38 dengan zona demilitarisasi Korea. Nah, Kim Il-sung memimpin Korea Utara hingga kematiannya pada tahun 1994. Itu tuh mewujudkan budaya pemujaan individu berdasarkan prinsip Juche. Putranya Kim Jong-il kemudian mengambil alih kekuasaan dan kemudian digantikan oleh putranya Kim Jong-un. Korea Utara mendapat perhatian internasional karena program misil nuklirnya. Sebelum pemisahan, Korea berada di bawah jajahan Jepang dari tahun 1910 hingga akhir Perang Dunia Kedua. Nah, gerakan perlawanan terhadap Jepang itu meningkat, terutama dipimpin oleh gerilyawan komunis seperti Kim Il-sung. Korea Utara mendapatkan sedikit paparan budaya Barat sebelum pemisahan, dengan dominasi agama Kristen di daerah
daerah seperti Pyongyang. Pemisahan Korea terjadi setelah Uni Soviet dan Amerika Serikat setuju pada garis pemisahan di Konferensi Moskow tahun 1945. Setelah pemisahan, Korea Utara menerapkan kebijakan komunis termasuk nasionalisasi industri dan redistribusi tanah. Pemerintahan Cina dijalankan dengan keterlibatan Partai Komunis Cina dalam pengambilan keputusan kenegaraan. Nah, partai tersebut itu memiliki peran yang signifikan dalam menentukan kebijakan pemerintah. Ideologi komunis menjadi landasan bagi Cina dalam mengatur kebijakan dan norma-norma sosial serta politik, panduan, ajaran, pandangan, dan filsafat dalam mencapai tujuan negara. Nah, kekuasaan di Cina dibagi antara 3 badan utama. Yang pertama ada Partai Komunis Cina. Itu bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan serta mengawasi pemerintahan agar sesuai dengan arahannya. Yang kedua itu ada pemerintah pusat rakyat atau Dewan Negara. Itu bertugas menjalankan fungsi administrasi dan kekuasaan negara dengan mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh partai. Nah, yang ketiga ada Tentara Pembebasan Rakyat atau disingkat dengan PLA. Itu bertugas menjaga keamanan negara dari ancaman baik dari dalam maupun luar yang dapat mengancam kestabilan Partai Komunis dan pemerintahan Cina secara keseluruhan. Nah, sistem pemerintahan Cina memiliki beberapa pokok penting. Yang pertama, Cina adalah sebuah negara kesatuan yang terdiri dari 23 provinsi. Yang kedua, sistem pemerintahannya adalah republik yang menerapkan demokrasi komunis. Dalam struktur kepemimpinan, presiden merupakan kepala negara, sedangkan perdana menteri adalah kepala pemerintahan. Presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional untuk masa jabatan 5 tahun dan biasanya juga menjabat sebagai ketua partai. Jabatan Perdana Menteri diusulkan oleh Presiden dan disetujui oleh Kongres Rakyat Nasional. Cina menggunakan sistem unikameral dengan Kongres Rakyat Nasional sebagai badan legislatif tertinggi. Kongres ini terdiri dari 3.000 anggota yang dipilih setiap 5 tahun dari berbagai wilayah, daerah, kota, dan provinsi. Lembaga negara tertinggi adalah Kongres Rakyat Nasional yang berfungsi sebagai badan legislatif, namun umumnya didominasi oleh anggota Partai Komunis Cina. Pembagian kekuasaan negara terdiri dari 3 lembaga utama. Pertama, lembaga legislatif dipimpin oleh parlemen yang membuat undang-undang, merancang kebijakan ekonomi, dan memilih kepala negara dan kepala pemerintahan. Kedua, lembaga eksekutif terdiri dari presiden yang merupakan kepala negara dan dewan negara yang bertugas menjalankan pemerintahan. Dan yang ketiga itu ada lembaga yudikatif yang menjalankan fungsi keadilan dipimpin oleh Mahkamah Agung Rakyat. Sistem birokrasi di Cina memiliki struktur yang luas dan tingkat pusat hingga tingkat daerah. Namun, birokrasi tingkat bawah sering memiliki kemandirian dalam menjalankan keputusan yang dibuat di tingkat pusat. Itu menyebabkan kompleksitas dalam implementasi kebijakan. Meskipun sistem ini terinspirasi dari model Leninis, birokrasi pusat sering sekali kesulitan memerintah birokrasi tingkat bawah secara efektif karena tingkat daerah memiliki kekuatan tawar-menawar yang signifikan untuk menjamin kepentingan mereka sendiri. Korea Utara adalah negara yang menegaskan konsep Juche, yaitu keyakinan dan kemandirian pada kekuatan sendiri. Ideologi Korea Utara dilahami oleh Uni Soviet pada masa kejayaan dengan pemimpin seperti Vladimir Lenin dan Joseph Stalin. Nah, negara ini menganut prinsip-prinsip komunisme, marxisme, dan ideologi kiri lainnya. Korea Utara menerapkan sistem pemerintahan sentralisasi dan totaliter di mana kekuasaan terpusat pada satu individu yaitu disebut presiden. Nah, meskipun konstitusinya menjamin hak asasi manusia termasuk kebebasan berpendapat, tapi dalam kenyataannya ada banyak pembatasan dalam menyuarakan pendapat dan pemerintahan melakukan pengawasan ketat terhadap kehidupan warga negaranya. Dalam sistemnya, konsep-konsep tersebut diterapkan secara ketat menghasilkan sebuah rezim otoriter yang mengatur semua aspek kehidupan di negara tersebut. Kemudian pemujaan terhadap kepribadian Kim Il-sung dan Kim Jong-il diorganisir secara resmi. Setelah wafatnya Kim Il-sung pada 1994, ia tidak digantikan melainkan diberi gelar Presiden Abadi dan dimakamkan di Istana Matahari Kumsusan di Pyongyang. Nah, meskipun Kim Il-sung yang telah meninggal memegang jabatan presiden, kepala negaranya de facto adalah Kim Jong-un yang menjabat sebagai Ketua Umum Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara.
Majelis Tertinggi Rakyat merupakan badan legislatif Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Yong Nam. Tokoh pemerintahan senior lainnya adalah Kepala Pemerintahan Kim Jong Il. Nah, Presiden Korea Utara memiliki kendali penuh atas pemerintahan dan negaranya, mengatur segala hal mulai dari urusan sehari-hari seperti pemotongan rambut dan pakaian hingga kebijakan luar negeri. Sejarah Korea Utara mencatat pemimpinnya yang keras dan otoriter menciptakan ketidakpastian dalam kebijakan negara karena bergantung pada kepribadian presiden saat ini. Terima kasih. Setelah revolusi di Cina, kekuasaan dalam sistem kepartaian dikonsolidasikan di bawah satu partai, yaitu Partai Komunis Cina. Akibatnya, sistem pemilihan umum di Cina diatur oleh Partai Komunis Cina dengan menerapkan sistem secret ballot, dan seluruh proses pemilihan diatur dalam satu undang-undang. Berbeda dengan sistem persaingan dua partai atau multipartai yang umumnya ditemukan di negara-negara barat, Cina mengadopsi sistem kerjasama multipartai dan musyawarah politik di bawah kepemimpinan Partai Komunis Cina. Sistem kepartaian ini telah dibentuk dan diperkuat oleh Partai Komunis Cina serta partai-partai demokrasi dalam konteks revolusi, pembangunan dan reformasi yang berlangsung dalam jangka waktu panjang dan saat ini menjadi fondasi sistem politik di Cina. Karakteristik sistem politik di Cina adalah adanya kerja sama multipartai di bawah pimpinan Partai Komunis Cina. Keadaan dan sifat negara Cina telah menetapkan bahwa kepemimpinan Partai Komunis Cina merupakan syarat terpenting dan jaminan mendasar bagi kerjasama multipartai. Namun, pimpinan tersebut tidak hanya menguasai semua hal secara mutlak, melainkan berperan sebagai pemimpin politik yang menetapkan prinsip politik, arah politik, dan kebijakan penting. Sistem kerjasama multipartai dan musyawarah politik yang dipimpin oleh Partai Komunis Cina tidak hanya memungkinkan penggabungan intelektual dari berbagai partai demokratis, organisasi rakyat, dan tokoh-tokoh dari berbagai lapisan masyarakat, tetapi juga mendorong pengambilan keputusan oleh partai berkuasa dan pemerintah di berbagai tingkatan secara lebih ilmiah dan demokratis. Nah, sistem ini juga memastikan perhatian penuh terhadap kepentingan dan tuntutan dari berbagai sektor masyarakat, sambil menghindari kelemahan dan pemerintahan satu partai tanpa pengawasan, serta mengurangi potensi ketidakstabilan politik dan disintegrasi akibat konflik dan perseteruan antara partai-partai politik. Partai Buruh Korea atau BPK adalah partai yang mendominasi pemerintahan Korea Utara dan menjadi satu-satunya partai yang berkuasa, didirikan pada tahun 1949 melalui penggabungan Partai Buruh Korea Utara dan Partai Buruh Korea Selatan. Partai Buruh Korea mengontrol segala aspek kehidupan politik, sosial, dan militer di Republik Demokratik Rakyat Korea Utara. Partai Buruh Korea beroperasi de jure dengan dua partai lainnya dalam Front Demokratik untuk reunifikasi Korea. Namun, secara de facto, partai-partai tersebut berada di bawah kendali Partai Buruh Korea dan harus menerima peranan utama Partai Buruh Korea sebagai persyaratan keberadaan mereka. Di tingkat internasional, Partai Buruh Korea dianggap sebagai organisasi kriminal oleh Korea Selatan dan disanksi oleh beberapa negara dan lembaga termasuk Australia, Uni Eropa, PBB, dan Amerika Serikat. Meskipun Partai Buruh Korea memiliki struktur formal secara kongres, tetapi dalam prakteknya kongres jarang diadakan. Kekuasaan dalam Partai Buruh Korea lebih cenderung terpusat pada figur pemimpin seperti Kim Jong-un yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh Korea dan Ketua Komisi Militer Pusat Partai Buruh Korea. Partai Buruh Korea memegang ideologi JUSI yang menekankan kemerdekaan dan pembangunan nasional melalui upaya massa rakyat. Meskipun JUSI awalnya dipandang sebagai interpretasi lokal dari Marxisme, Partai Buruh Korea sekarang menegaskan JUSI sebagai filosofi independen. Konferensi keempat pada tahun 2012 menyatakan bahwa Kim Jong-ilisme adalah satu-satunya ideologi pemandu partai. Di bawah kepemimpinan Kim Jong-un, Partai Buruh Korea telah menegaskan komitmennya terhadap komunisme sambil menggeser fokusnya dari Partai Songun yang mengutamakan militerisme ke politik yang mengutamakan rakyat. Pemilihan presiden di Korea Utara dilakukan setiap 5 tahun, namun
kandidat tunggal yang ada selalu Kim Jong-un. Dengan kontrol penuh atas negara dan masyarakat Korea Utara, Partai Buruh Korea memegang peran dominan dalam pemerintahan dan kehidupan politik negara tersebut. Negara Cina memiliki tradisi dan kebudayaan yang kaya dengan populasi lebih dari 1,37 miliar orang. Tradisi dan kebudayaan Cina semakin menguat. Etnis Tionghoa memiliki semangat dan moralitas tinggi dengan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan dalam lingkungan keluarga Tionghoa sangat dipengaruhi oleh peranan orang tua yang menerapkan nilai-nilai budi pekerti seperti perilaku bakti, rendah hati, kejujuran, cinta kasih, dan semangat belajar. Agama yang dominan di Cina adalah Tionghoa dan Buddha. Tionghoa menekankan perbaikan akhlak manusia dan upaya untuk mencapai kebahagiaan abadi dengan menyatu pada Tao atau Tuhan. Sementara Buddha mengajarkan pengembangan kebijaksanaan, pemahaman, dan menjalani kehidupan moral untuk mencapai nirvana. Cina memiliki kalender tradisionalnya sendiri yang berasal dari zaman kuno yang digunakan siklus tahunan yang dinamai berdasarkan binatang. Kalender ini dipercaya mempengaruhi nasib seseorang berdasarkan tahun kelahirannya. Dengan contoh Sioa yang memiliki kepribadian tertentu. Pendekatan kesehatan tradisional di Cina lebih mengandalkan penggunaan obatan tradisional dengan keyakinan bahwa keseimbangan antara tubuh dan lingkungan sangat penting untuk mencegah dan mengobati penyakit. Bahasa resmi yang digunakan di Cina adalah bahasa Mandarin yang memiliki akar dalam sejarah dinasti Qing. Mandarin dulu merupakan sebutan untuk pembesaran-pembesar Manchu, suku yang mendirikan dinasti Qing. Meskipun ada pandangan bahwa bahasa Mandarin adalah dialek daripada bahasa Mandiri, bahwa orang mempelajarinya karena kegunaannya yang luas dalam perdagangan dengan masyarakat Cina. Kaligrafi Cina merupakan seni menulis tanda-tanda bahasa Cina yang telah ada sejak zaman kuno untuk menyampaikan gagasan serta menampilkan keindahan garis abstrak. Tradisi perayaan Imlek adalah perayaan untuk menyambut musim semi di mana petani bersyukur atas hasil panen tahun sebelumnya dan berharap akan mendapatkan kemakmuran di tahun yang akan datang. Sosial budaya Korea Utara tercermin dalam kuatnya kontrol pemerintah atas kehidupan sehari-hari warganya. Dengan kultus kepribadian yang mendalam terhadap keluarga Kim, terutama Kim Il-sung, Kim Jong-il, dan Kim Jong-un, propaganda menjadi alat utama dalam pembentukan pandangan dan perilaku masyarakat. Warga diberi pelajaran tentang keagungan rezim dan diharapkan untuk menghormati dan mematuhi pimpinan mereka. Pembatasan informasi di Korea Utara sangat ketat. Dengan akses terbatas ke internet dan sumber informasi di luar negeri, televisi dan radio negara menjadi sumber utama informasi yang secara terus-menerus mengalirkan narasi yang mendukung pemerintah. Sistem kelas diam-diam ada di Korea Utara di mana mereka yang dekat dengan rezim atau memiliki latar belakang militer itu seringkali mendapatkan akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan hak-hak. Sementara mereka yang dianggap tidak setia mungkin mengalami diskriminasi. Kebebasan beragama sangat terbatas di Korea Utara dengan negara secara resmi menganjurkan ateis dan melarang praktik keagamaan yang tidak disetujui oleh pimpinan. Di bidang seni dan budaya, pemerintah mempromosikan warisan budaya tradisional Korea Utara sebagai bagian integral dari identitas nasional. Kontrol terhadap pakaian dan gaya hidup juga diberlakukan di Korea Utara dengan standar yang harus diikuti oleh warga. Dalam keseluruhan, sosial budaya Korea Utara tercermin dalam kontrol ketat pemerintah terhadap kehidupan sosial, politik, dan budaya warganya. Kesimpulannya adalah bahwa dalam melihat perbandingan ideologi antara Cina dan Korea Utara, kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun kedua negara ini memiliki akar ideologis yang serupa, yaitu komunis, implementasi dan interpretasi ideologi tersebut sangat bervariasi di setiap negara. Meskipun keduanya memiliki akar sejarah yang berbeda dan konteks sosial budaya yang unik, mereka memiliki beberapa kesamaan dalam hal sistem pemerintahan otoriter dan ideologi yang dominan. Dalam hal ini, Cina dan Korea Utara semuanya memiliki sistem kepemerintahan yang dipimpin oleh partai komunis atau partai tunggal yang kuat serta cenderung menekankan kontrol negara yang ketat atas kehidupan politik, ekonomi, dan sosial.